kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini saya ajarkan berbahasa Mandarin ya. Bunyinya Yung I Pu Yung Li. Yung I itu artinya pakai pikiran. Pu itu tidak ya. Tidak pakai Yung Li artinya tidak pakai tenaga, saudara. Pakai pikiran saja. Jadi kalau Anda mempunyai sebuah sikap positif dan secara terus-menerus berusaha memberikan yang terbaik dalam apa yang Anda kerjakan, maka Anda dapat mengatasi persoalan yang sedang Anda hadapi dan menemukan bahwa Anda sudah siap untuk menerima tantangan baru yang lebih besar. Ini dikatakan oleh pelatih bola basket Pat Riley dari LA Lakers yang terkenal. Kata-kata yang menyejukkan bisa membuat banyak orang memiliki rasa aman dan damai. Sebaliknya, kata-kata yang provokatif dapat membuat orang mau mengeluarkan amarah atau mempergunakan ototnya. Pelajaran Yung I Pu Yung Li ini saya dapat dalam pelatihan pernapasan yang saya ikuti dan bukan di tempat pelatihan otot. Hidup ini, saudara pemirsa, memang penuh persaingan. Walaupun kita berkata kita tidak bersaing, tapi lingkungan kita membuat kita harus bersaing. Akibatnya, tensi kita dapat menjadi tinggi dan seringkali timbul amarah. Hampir tiap hari kita menyaksikannya di layar kaca, bukan? Orang yang kalah pilkada, urusan sengketa tanah, ketidakpuasan, kenaikan BBM, semuanya dilampiaskan melalui amarah. Apakah kita dapat mempergunakan pikiran kita untuk menyalurkan perbedaan pendapat? Mahatma Gandhi yang melakukan perang kemerdekaan terhadap Inggris tidak melakukannya dengan kekerasan, melainkan menciptakan gerakan ahimsa, suatu gerakan anti kekerasan. Gerakan ini tidak ingin memakai otot atau pikiran yang jahat untuk membuat India merdeka. Tapi gerakan ini menginginkan gerakan saling mengasihi yang dapat mengalahkan kebencian. Kita pasti sering mengalami pergumulan ya antara Yung I dan Yung Li. Misalnya kita baru keluar dari rumah saja, rasanya sudah mau berkelahi karena suasana lalu lintas di sekitar kita yang semrawut. Baru berpisah dengan pasangan dan berkata, sampai nanti, otot sudah mau dipakai, saudara. Ini adalah bagian ujian kehidupan kita. Jadi sebaiknya kita memakai kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Seperti batu yang keras bertemu dengan bantalan kampas, dengan sendirinya kekerasan batunya akan melemah. Berikut ini ada kisah kekerasan dari musuh yang dijawab dengan kelembutan dan membuahkan hasil yang manis. Tahun 1892, toko buah Yu mengangkat 50 keranjang nanas dari kota Laya ke Shanghai. Namun karena perjalanannya jauh, maka nanas-nanas itu membusuk dan dibuang oleh sang pemilik. Di seberang toko buah Yu ada sebuah toko kecil yang dihuni sepasang suami istri yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan, dan mereka segera memungut nanas-nanas yang dibuang itu. Nanas-nanas busuk itu kemudian dikupas, dipotong kecil-kecil dan dijual. Ternyata bisnis ini berjalan lancar. Suami istri ini mulai membeli nanas busuk dari toko Yu. Karena nanas-nanas itu sudah membusuk, toko Yu dengan senang hati menjual murah nanas tersebut. Kemudian nanas ini diproses menjadi dodol nanas dan terjual laris, saudara. Dalam waktu singkat, dodol nanas itu menjadi makanan khas daerah Tiongkok Selatan dan sampai ke kerajaan. Melihat kesuksesan suami istri itu, si pemilik toko Yu menjadi iri. Akhirnya mereka tahu bahwa dodol nanas itu terbuat dari nanas busuk. Di malam harinya, Yu menulis 3 aksara, Tian Si Dao. Langit tahu, maksudnya tahu bahwa kue itu dibuat dari nanas busuk, dan menempelnya di pintu toko dodol nanas itu. Esok harinya, suami istri itu melihat tulisan itu. Mereka terperanjat, tahu kalau ada yang mau merusak bisnis mereka. Sedang beberapa waktu, sang suami tertawa dan berkata, kita kebetulan sedang berpikir mencari nama toko kami. Oh, hari ini ada orang yang memberikan nama tersebut dan mengirimnya ke depan pintu. Bagus sekali. Kaisar juga pernah memakan dodol nanas ini, dan Kaisar adalah putra langit di masa ini. Jadi
sudah seharusnya memakai nama Tian Si Dao. Oke, saya gunakan 3 aksara itu sebagai nama toko saya. Akibat pemberian nama itu, bisnis dodol nanas itu semakin melejit, saudara. Yu menjadi berang. Kemudian ia melukis di dinding toko itu gambar seekor kura-kura yang menyembunyikan kepalanya, dan di dalam tempurung dengan disertai tulisan "Tidak tahu malu." Keesokan harinya, melihat lukisan kura-kura itu, sepasang suami istri mula-mula kaget. Namun sejenak kemudian berucap secara bersamaan, "Kita gunakan gambar kura-kura ini sebagai logo produk kita." Dodol nanas dapat menyembuhkan batuk dan memperpanjang hidup. Kura-kura adalah hewan yang panjang usianya. Sejak itu gambar kura-kura itu menjadi logo terkenal di Shanghai. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa orang bijak dapat mengubah setiap gangguan menjadi peluang. Dia tidak perlu memakai ototnya, cukup memakai otaknya dan sukses, saudara. Beberapa tips yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pikiran itu mempunyai kekuatan. Jangan salah, saudara. Otak kita adalah sebuah superkomputer. Ia terdiri dari 200 miliar sel otak pembelajar. Ia dapat menyimpan 100 miliar bit informasi. Ia mempunyai kecepatan berpikir lebih dari 500 km per jam dan mempunyai kemungkinan 100 triliun sambungan di dalam otak kita. Masalahnya, apakah kita mau mempergunakannya atau membiarkannya tidur dan mempergunakan otot kita? Otak dapat berdiplomasi, bisa melobi, memikirkan hal-hal kreatif dan inovatif. Tinggal saudara dan saya mempergunakannya. Ia juga dapat menimbulkan emosi kasih sayang dan rasa empati kepada sesama. Yang mana saudara pilih? Terserah Anda. Yang kedua, otot itu merusak. Sebaliknya, mempergunakan otot itu dapat merusak. Dia bereaksi cepat, tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Otot itu bukan di lengan saja, tapi juga terdapat di berbagian-bagian tubuh kita, termasuk di muka kita. Misalnya kita marah, ada 62 otot di muka yang kita pergunakan. Dampaknya kita bisa stres dan menjadi lebih marah lagi. Kalau emosi tidak dapat dikendalikan, emosi itu seperti air bah yang bisa menjebol sebuah bendungan. Anda bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi kalau bendungannya sudah jebol. Ketiga, menjadi bijak itu luar biasa. Orang-orang yang menjadi bijak seperti Ibu Teresa, Mahatma Gandhi adalah orang-orang yang sudah membuang egonya. Mereka hanya memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk orang lain. Mereka sudah mengosongkan diri mereka. Ibu Teresa berkata, "Saya menemukan sebuah paradoks. Bila kita mencintai sampai kita dilukai, tidak mungkin ada luka lagi. Yang tersisa hanya cinta yang luar biasa." Kita juga diharapkan dapat sedikit demi sedikit mengikis ego kita. Saudara, tiap hari kita harus belajar Yung I Puyung Li, sebuah ungkapan menarik. Artinya, jangan pergunakan otot, tapi pergunakanlah otak kita. Jadi lebih baik kita pergunakan pikiran kita di dalam mengambil keputusan dan bukan emosi kita. Jauh lebih menguntungkan. Cinta sejati itu jarang didapat, namun itu adalah satu-satunya hal yang dapat beri arti hidup yang sesungguhnya.